Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yawan Olivia, saya dari kelas 3B D4 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu Pak Rizky Kurniawan. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan fenomena COVID-19, apa yang berubah di pasar dari aspek pelaku bisnis dan perilaku konsumen? Serta apa saja yang saya lakukan jika saya adalah pelaku bisnis. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan COVID-19 itu. COVID-19 ini atau yang lebih kita kenal sebagai coronavirus adalah virus yang berbahaya. Virus ini bila masuk ke dalam tubuh manusia, virus ini akan merusak fungsi paru-paru, serta penyebarannya itu melalui droplets atau tetesan. Nah, sehingga untuk bisnis UMKM sendiri yang biasanya konsumen itu berkumpul dalam suatu tempat atau misalnya kafe, ini sedikit mengalami kerugian karena sepinya pengunjung. Pemerintah sendiri juga sudah menghimbau untuk masyarakat Indonesia bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Seperti itu. Nah, dampaknya yaitu perusahaan UMKM sendiri mengalami kesulitan membayar biaya-biaya, seperti biaya gaji karyawan karena tidak adanya pemasukan. Seperti yang dilansir oleh media online Kompas, berdasarkan data yang diterima, para pelaku UMKM mengeluhkan berbagai hal akibat dampaknya wabah virus corona atau COVID-19 ini. Keluhannya itu ada penjualan menurun, selanjutnya ada kesulitan bahan baku, yang ketiga distribusi terhambat, yang keempat kesulitan permodalan, dan yang kelima adalah produksi terhambat. Beberapa perusahaan juga mengalami efek domino di awal adanya wabah dari Cina ini, sehingga memperlambat perekonomian dunia. Seperti yang kita tahu, Cina adalah salah satu kontributor paling penting dalam perekonomian global. Bahkan dengan adanya coronavirus ini, pembisnis minta kelonggaran untuk pembayaran THR. Seperti yang kita tahu, omset dan profit turun drastis, tetapi kewajiban memberikan gaji dan THR sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Namun, pengusaha berharap pemerintah dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan dapat memberikan solusi dalam bentuk kebijakan khusus dalam rangka mengurangi beban pengusaha. Pelaku usaha juga menuturkan bahwa mungkin tidak dapat memberikan THR sama sekali atau hanya mampu memberikan 50% saja karena keuangan perusahaan juga tidak memadai dan dalam hal ini kondisi perusahaan tidak. Nah, sekarang kita bertanya-tanya apa yang dilakukan pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Nah, yang dilansir pada media online tagar.id pada tanggal 1 April 2020, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan, di mana diputuskan pemerintah menambah belanja atau pembiayaan anggaran untuk menangani dampak COVID-19 ini, yaitu sebesar 405,1 triliun rupiah, dengan prioritas pertama untuk kesehatan sebesar 75 triliun, dan prioritas ketiga adalah dukungan kepada industri senilai 70,1 triliun rupiah. Nah, sebaliknya bagi yang sudah mempunyai usaha online atau e-commerce atau yang sudah bekerja sama dengan Grab atau Gojek, di sini sangat diuntungkan dengan adanya wabah ini ya, wabah COVID-19 ini. Bahkan menurut perusahaan teknologi digital, transaksi non-tunai di Indonesia juga ikut naik sebesar 129%, dan ini terhitung dari 16 Maret sampai 22 Maret. Nah, transaksi non-tunai ini seperti m-banking, e-banking, payment OVO, ataupun payment GoPay, seperti itu. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena masyarakat Indonesia sendiri meminimalisir transaksi secara tunai atau dalam bentuk uang. Karena uang sendiri bisa menjadi media penyebaran virus tersebut. Sehingga perubahan dari pelaku bisnis sendiri yaitu semua harus dipaksa menjadi digital agar bisa bertahan dalam situasi seperti ini.
Nah, sedangkan untuk perubahan dari perilaku konsumen sendiri, yaitu konsumen juga dipaksa untuk menjadi digital, yang sebelumnya lebih menyukai transaksi secara offline ataupun mengunjungi store untuk melihat barang dan kualitasnya, sekarang harus dipaksa untuk berbelanja secara online karena adanya COVID-19 ini, dan juga untuk mengurangi penyebaran dari virus tersebut. Nah, hal ini dapat menjadikan kebiasaan baru untuk konsumen dan akan berlangsung bahkan sampai COVID-19 ini mereda. Bahkan setelah adanya ancaman penularan virus corona ini dan diusul dengan imbauan pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas di tempat keramaian, kunjungan warga ke pasar mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 50%. Nah, ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai beralih untuk berbelanja online dalam situasi yang seperti ini. Tentunya ada dampak negatifnya, yaitu konsumen memiliki panic buying, yaitu pembelian produk dalam jumlah besar yang tidak biasa untuk mengatasi kekurangan produk dan kenaikan harga. Dan hal ini bisa merugikan beberapa pihak. Contohnya yang waktu itu sering dibicarakan yaitu masker yang sebelum coronavirus ini harganya hanya 25.000 sampai 35.000. Namun sejak adanya coronavirus ini, harga satu box masker atau 50 pieces itu harganya 400.000. Wow, ini sangat merugikan tenaga medis yang menjadi pasukan terdepan dalam menangani COVID-19 sendiri. Nah, dan yang terakhir adalah apa yang saya lakukan jika saya adalah pelaku bisnis. Saya sendiri akan lebih aktif dalam berbisnis secara online, sehingga bisnis saya tetap berjalan dalam situasi yang seperti ini. Serta juga saya dapat memperluas pemasaran bisnis saya dengan kemajuan teknologi seperti media sosial yang kita tahu bahwa promosi di media sosial sendiri itu gratis, seperti itu. Sekian dari jawaban saya, terima kasih.